Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Dwi. Selamat malam Bu Diani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Dwi? Alhamdulillah baik Bu Diani. Baik, pada malam hari ini ya, saya Bu Dwi akan melaksanakan praktik coaching dengan Bapak Daniar. Apakah betul? Iya Bu, Ya, benar. ya. Baik, sebelum melaksanakan coaching, boleh saya bertanya-tanya sebentar mengenai apa yang akan Ibu praktikkan nanti ya. Iya Bu, monggo. Jadi, nanti ketika praktik coaching berlangsung, bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan? Rubrik penilaian yang akan saya gunakan di sini mungkin nanti terkait dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu. Jadi di sini nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan itu nanti terkait dengan presence atau kehadiran penuh itu dengan cara bagaimana saya mendengarkan secara seksama, bagaimana saya memberikan empati, kemudian kompetensi berikutnya itu bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot kepada kunci. Mungkin itu Bu. Ya, baik sekali ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, kompetensi coaching mana yang Ibu ingin kembangkan, yang tadi Ibu sebutkan, yang lebih Ibu kembangkan lagi? Baik, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan mungkin lebih spesifik itu tentang mengajukan pertanyaan berbobot. Karena mengajukan pertanyaan berbobot itu diperlukan kemampuan yang lebih untuk menggali informasi dari seorang coach. Kemudian mengajukan pertanyaan berbobot itu diperlukan proses yang harus berulang-ulang Bu kita lakukan sebagai seorang coach. Oh ya, berarti lebih spesifik lagi ya, Bu, untuk mengarahkan koci supaya lebih berpikir lagi dan menggali ide-idenya. Baik, terima kasih atas jawabannya yang Ibu berikan. Sekarang Ibu bisa memulai praktik coaching bersama Bapak Daniar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Diani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dwi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Daniar. Selamat malam. Ya, Maaf bagaimana mengganggu. kabarnya Pak Daniar? Ya, Alhamdulillah baik Bu Dwi. Bu Dwi sendiri gimana kabarnya ini? Alhamdulillah baik Pak Daniar. Gimana kabar keluarga Pak Daniar? Sehat semua? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Ini cuman ada beberapa hal yang sifatnya itu kurang agak ya istilahnya itu negatif lah Bu. Nah ini mohon maaf mengganggu aktivitasnya Bu Dwi loh ya. Ini bolehkah saya minta waktunya sebentar aja gitu untuk bercerita tentang ada hal-hal yang saya rasakan ini terkait beberapa akhir-akhir ini lah. Ya Pak, monggo. Kebetulan ini saya lagi santai. Monggo, memang kalau ada yang perlu disaringkan, monggo bisa diceritakan Pak. Oke, terima kasih Bu Dwi. Jadi gini Bu, um, beberapa hari ini saya itu nggak bisa fokus dengan apa yang saya kerjakan terkait dengan pekerjaan saya di kantor itu amburadul, terus target-target saya itu banyak yang nggak tercapai gitu loh Bu, terus tugas-tugas saya itu banyak yang terbengkalai. Nah ini saya bingung Bu, apa ini yang harus saya lakukan gitu loh. Kemudian di sini menurut Pak Daniar, apa yang jangan harapkan dari obrolan kita hari ini tadi Pak? Ya saya itu berharap kalau dengan sharing ini, dengan Bu Dwi ini setidaknya bisa ada solusi lah. Kalau enggak ya minimal didengarkan lah Bu. Jadi solusinya itu saya pengennya itu ya terbaik lah Bu buat saya dan juga minimal bisa mengurangi beban pikiran saya gitu loh Bu. Baik Pak, insya Allah nanti dengan diskusi kita hari ini nanti semoga bisa mengurangi beban pikiran jenengan ya Pak. Baik, tadi Amin. Pak Daniar bilang, Pak Daniar cerita ngendikane Pak Daniar itu tidak bisa fokus. Pak Daniar bingung apa yang harus dilakukan. Mungkin Pak Daniar bisa memberikan penjelasan terkait hal-hal yang membuat jenengan galau dan tidak fokus itu nopong ya Pak?
Ya Bu, ini saya itu nggak bisa fokus karena banyak banget tugasnya itu dan juga tanggung jawab saya Bu, yang harus saya selesaikan gitu loh. Mulai dari pekerjaan rumah, terus pekerjaan di sekolah, terus kegiatan di desa juga itu Bu. Saya kan kebetulan juga aktif di desa. Nah semua itu kayak menguras tenaga dan pikiran saya gitu loh. Ya, saya nggak tahu ini mana yang harus dikerjakan dulu gitu. Saya akhirnya karena banyak fokus gitu saya bingung malah menyelesaikan yang mana dulu itu sampai bingung gitu. Saya khawatir nanti dapat teguran dari kepala sekolah terkait juga dengan tanggung jawab saya yang ada di sekolah gitu loh. Baik Pak, saya bisa memahami bagaimana banyaknya tugasnya yang jenengan kerjakan. Tapi jenengan hebat Pak, jenengan mampu menjalani sedemikian banyak tugasnya meskipun jenengan bingung mana yang dilakukan lebih dulu. Mungkin di sini jenengan bisa menceritakan selama ini hal-hal yang membuat Pak Daniar itu tidak fokus dengan tugas-tugas tersebut sehingga tugas-tugas jenengan menjadi terbengkalai dan susah mengatur waktu Pak. Atus pundi Pak. Iya, jadi saya merasa beban tugas saya itu terlalu banyak gitu loh Bu, dan juga saya itu susah ngatur waktu yang terutama itu. Jadi beberapa kali itu sempat crash antara kegiatan satu dengan yang lainnya. Terus jadinya saya itu nggak bisa fokus akhirnya gitu loh. Kadang saya itu harus ngajar di kelas, tapi juga di waktu yang sama harus ada kegiatan Zoom atau Google Meet gitu atau webinar gitulah Bu. Nah, belum lagi ada tanggung jawab itu yang di rumah itu juga ada juga tanggung jawab. Terus ya di rumah itu kegiatannya itu biasanya saya itu antar jemput anak gitu loh Bu sekolah. Nah selain itu saya kebetulan aktif di desa menjadi petugas KPPS. Nah ini kan udah waktunya mau pemilihan kan Bu ya, sudah mulai aktif gitu loh Bu. Jadi Pak, keren Pak, jenengan hebat bisa masuk ke dalam petugas KPPS juga Pak. Saya bayangkan aja crowded banget gitu Pak. Oke, baik kalau boleh saya simpulkan di sini, jadi Pak Daniar ini merasa beban kerjanya itu banyak dan jenengan susah mengatur waktu sehingga berakibat terbengkalainya tugas-tugas jenengan gitu nggih Pak? Ya benar betul seperti itu. Jadi beban kerja saya itu akhirnya membebani pikiran saya Bu. Gitu nggih. Oke Pak, jadi insya Allah saya bisa memahaminya itu Pak. Mungkin karena banyaknya beban kerja itu jenengan menjadi tidak fokus. Jadi selama ini apa yang bisa Pak Daniar lakukan untuk mengembalikan fokusnya jenengan Pak dan mengerjakan tugas-tugas rutin jenengan itu secara terjadwal? Biasanya kalau saya itu kalau lagi kurang fokus atau pikiran penat itu biasanya itu lihat ikan di kolam Bu. Terus kalau sudah gitu saya kan kemarin dapat apa itu teknik stop itu untuk refleksi diri gitu ya. Saya coba untuk melakukan teknik stop untuk mengembalikan kondisi kesadaran dan kewarasan jiwa saya gitu Bu. Iya Pak, bagus Pak memang. Jadi teknik stop itu memang dapat mengembalikan kesadaran diri kita untuk fokus pada apa yang kita lakukan sekarang. Dan saat ini dengan berhenti sejenak dari aktivitas, kemudian mengolah pernapasan agar diri kita menjadi lebih tenang dan fokus. Lalu bagaimana Pak dengan tugas-tugas yang harus jenengan selesaikan terkait peran jenengan itu Pak? Nah, ya biasanya itu saya itu kayak bikin catatan-catatan kecil gitu loh Bu. Uh, Terkait dengan jadwal-jadwal kegiatan saya, apa sih yang harus dilakukan dalam satu hari itu, deadline-nya ini, satu tugas ini kapan, terus mana dulu yang prioritas, ya nggak peduli ini kegiatan sekolah ataupun desa ataupun kegiatan rumah gitu. Karena kalau rumah ini sebenarnya kegiatannya itu agak remeh Bu, tapi kalau ini nanti nggak berjalan dengan baik ini masalahnya berat ini nanti Bu gitu loh. Saya berpikirnya begitu. Ya kadang saya tuh komunikasi dan minta bantuan ke teman saya kalau misalkan ada crash kegiatan satu dengan yang lain gitu. Terus saya itu juga apa ya kadang tuh minta repoti teman juga gitu untuk membantu menyelesaikan sampai segitu Bu. Jadi nggak hanya menggantikan saja tapi kadang juga ada tarafan menyelesaikan tugas saya gitu Bu karena saking repotnya kayak gitu. Alhamdulillah benar sekali Pak. Dari apa yang baru saja jenengan sampaikan itu, sebenarnya jenengan sudah mengetahui langkah-langkah yang bisa jenengan ambil untuk mengurangi beban pikiran jenengan sebenarnya itu Pak. Jadi sekarang terkait dengan rencana jenengan Pak,
apa rencana yang akan jenengan lakukan untuk bisa fokus menyelesaikan tugas-tugas terkait dengan beberapa peran jenengan di rumah, di sekolah maupun di desa itu, Pak? Apa ya Bu ya? Kalau jujur terus terang sampai hari ini itu kayak masih ngeblur gitu loh Bu. Saya belum tahu apa ya penyelesaiannya seperti apa gitu. Jadi saya kayak masih bingung gitu Bu. Mana yang harus dilakukan lebih dulu gitu. Oke, baik. Tadi Pak Daniar sudah menyampaikan apa yang akan jenengan lakukan beberapa hal sebagai langkah solusi. Tadi ngendikanin jenengan membuat catatan kecil, kemudian jenengan mungkin berkomunikasi, berkoordinasi dengan teman. Terus kemudian menurut Pak Daniar, mana kira-kira yang menjadi prioritas pertama buat Pak Daniar? Ya, pertama sih mungkin saya akan berkomunikasi dulu dengan teman atau siapa ya bisa saya mintai tolong gitu untuk bantu saya kerjakan tugas-tugas itu. Misalkan saya mencari Gojek untuk antar jemput anak saya gitu kan. Sekarang ya alhamdulillah kalau itu ada sih teman gitu yang kebetulan dianya itu Gojek juga. Nanti bisa saya mintai tolong Bu kalau untuk antar jemput anak saya gitu. Terus saya juga akan komunikasi kayaknya dengan rekan satu kantor gitu yang biasanya kami itu sering saling membantu dan saling merepotkan gitu Bu. Jadi untuk koordinasi terus tugas-tugas sekolah saya mungkin saya bisa minta tolong ke teman saya itu. Terus saya itu bisa kembali fokus, ini yang harus saya lakukan gitu. Ya selain itu juga saya bisa melakukan apa ya untuk memulihkan kesadaran dengan tadi Bu teknik stop sambil duduk diam di pinggir kolam yang airnya gemericik gitu. Saya suka tenang kayak gitu Bu. Alhamdulillah Pak, itu sudah langkah-langkah yang sangat bagus, sangat luar biasa sekali Pak bagi saya. Sebenarnya jenengan itu sudah menemukan langkah strategi yang sangat bagus sekali Pak. Mungkin butuh action aja Pak ya. Jadi di situ kira-kira ada hal lain lagi Pak yang mungkin akan bisa jenengan lakukan selain yang sudah jenengan sampaikan itu tadi Pak. Apa ya? Ya mungkin ada sih Bu. Ya saya coba akan melakukan refleksi dan evaluasi gitu ya dari apa yang sudah saya lakukan tadi sudah maksimal atau belum gitu deh. Kira-kira mulai kapan Pak jenengan akan melakukan rencana aksi jenengan itu tadi Pak? Ya terkait dengan hal itu ya mungkin dengan apa ya adanya deadline yang segera ini kan untuk 3 hari yang akan datang sudah ada deadline lagi, berarti ya harus besok Bu saya bikin terkait dengan jadwal-jadwal saya itu. Saya cicil dulu untuk apa itu lusa apa yang harus saya lakukan gitu, saya buat jadwalnya itu mulai besok gitu. Rencananya seperti itu. Oke, semoga bisa terlaksana dengan baik rencana jenengan itu Pak. Kemudian komitmen Pak Daniar terhadap rencana aksi yang sudah jenengan buat itu bagaimana Pak? Ya gimana Bu ya, saya coba untuk membuat catatan gitu tadi dari jadwal-jadwal saya itu tadi mana yang prioritas gitu. Terus setelah itu ya saya harus komitmen untuk menyelesaikan yang prioritas yang gede-gede dulu kegiatannya. Setelah itu kalau memang ada waktu dan itu dirasa bisa saya untuk mengerjakan yang lebih prioritasnya lebih kecil ya harus saya kerjakan gitu. Bagus sekali Pak rencana jenengan. Kemudian siapa Pak kira-kira yang akan membantu jenengan dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Mungkin saya bisa minta tolong Bu Dwi ini Bu ya untuk membantu mengingatkan komitmen saya ini Bu. Karena saya kadang-kadang itu jangankan sama komitmen saya Bu, kadang-kadang saya makan aja lupa Bu ini Bu. Makanya sampai itu Bu, saking banyaknya dikerjakan gitu. Nah ini minta tolong Bu Dwi Bu ya untuk mengingatkan saya Bu yang kadang saya itu lupa dengan komitmen saya. Dan juga saya mungkin bisa sharing-sharing lagi sekaligus sebagai upaya untuk kolaborasi lah untuk konseling saya lah dan juga dalam hal penyelesaian tugas-tugas ini Bu.
Nggih, insya Allah Pak, dengan senang hati saya akan membantu jenengan. Kita akan belajar bersama Pak. Jadi di sini saya akan sangat mendukung jenengan. Tetap semangat Pak, jangan lupa menjaga kesehatan. Jenengan pasti mampu menjalankan tugas-tugas semua itu dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan jenengan ya Pak. Amin, amin, amin. Terima kasih doanya Bu Dwi. Dan juga terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini tadi. Alhamdulillah setelah sharing ini tadi kok rasanya agak lega gitu. Karena ya apa ya, masalahnya agak berat gitu. Tapi kalau ada yang mendengarkan dan bisa mencarikan solusi gitu, ya alhamdulillah ini tadi saya mencari solusi dan alhamdulillah bisa dapat. Terima kasih Bu Dwi ya. Selamat malam Bu Dwi. Nggih, alhamdulillah. Nggih, saya tunggu kabar baiknya nggih Pak. Nggih Bu. Nggih. Nggih, sampai di sini dulu nggak Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, setelah Ibu Dwi melaksanakan coaching dengan Pak Daniar, maka saya akan memberikan pertanyaan pasca observasi ya Bu Dwi. Nah, menurut Bu Dwi, tadi Bu Dwi sudah melaksanakan coaching dengan Koci. Bagaimana Bu hasilnya? Alhamdulillah Bu, kalau menurut saya di sini saya sudah berusaha melakukan proses coaching dengan menerapkan alur tirta. Jadi di sini saya menanyakan tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu saya bisa menggali Koci, bagaimana di situ menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Ya, alhamdulillah Bu kalau gitu. Kalau gitu kita bahas saja Bu ya, dan analisis dari apa yang sudah Bu Dwi laksanakan tadi terkait dengan ketercapaian pengembangan kompetensi coaching yang sudah Bu Dwi sampaikan pada awal pra-observasi. Nah, apa yang sudah Ibu Dwi lakukan untuk mencapai ketercapaian dari indikator yang sudah Bu Dwi sebutkan tadi pada pra-observasi? Jadi kalau tadi yang pra-observasi itu presence Bu, mendengarkan secara aktif, seksama. Tadi saya sudah berusaha mendengarkan Pak Daniar itu untuk menceritakan permasalahannya. Kemudian memberikan empati, saya berusaha sebisa mungkin bagaimana saya memberikan empati terhadap permasalahan dari Pak Daniar. Kemudian untuk memberikan pertanyaan berbobot, mungkin di sini saya memerlukan proses yang lebih lagi Bu, untuk memberikan pertanyaan berbobot. Baik, Bu Dwi. Memang tadi saya melihat Bu Dwi sudah hadir secara penuh dengan Koci Bu Dwi, yaitu Pak Daniar, dan Bu Dwi sudah mendengarkan secara aktif pembicaraan Koci dengan Pak Daniar, dan sekaligus tadi Bu Dwi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci, yaitu Pak Daniar. Jadi Bu Dwi sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan sangat bagus sekali menurut saya. Nah, Bu Dwi setelah ini ya, kira-kira rencana Bu Dwi ke depannya kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan lagi? Terima kasih Bu. Jadi di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu bagaimana caranya saya bisa lebih memahami proses coaching sehingga nanti saya dapat melakukan proses coaching lebih baik lagi dengan prinsip coaching, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selain itu, saya ingin menerapkan alur tirta itu secara lugas, Bu. Jadi pertanyaan itu seperti air mengalir antara coach dengan coachingnya itu ceritanya nyaman. Jadi komunikasinya bisa berjalan dua arah. Selain itu, saya berusaha untuk menerapkan rasa. Mungkin itu Bu yang perlu saya kembangkan lebih lanjut. Ya, bagus sekali Bu Dwi. Tadi ada beberapa catatan dari saya ya tadi. Ketika Bu Dwi menjadi seorang coach dan melaksanakan coaching bersama Pak Daniar. Jadi ketika tadi Pak Daniar ketika Bu Dwi menanyakan langkah dan strateginya dan Pak Daniar tadi bilang saya masih bingung, dan Ibu memperkuat pertanyaan kembali menanyakan prioritas jadwal mana yang lebih
Pak Daniar prioritaskan. Karena Pak Daniar tadi kan ditanya tadi masih bingung dan jenengan tadi sudah memberikan penguatan kembali. Nah, akhirnya Koci menemukan jawaban atas pertanyaan pematinya Bu Dwi. Lalu jenengan juga sudah menanyakan untuk komitmennya Pak Daniar, ya, berbasis kemitraan, saling mengingatkan. Pak Daniar juga meminta bantuan jenengan untuk saling mengingatkan jika komitmennya tadi misalkan lupa seperti itu merupakan bentuk apa tuh keinginan seorang coach dengan coach itu hubungannya sangat erat sekali karena tidak hanya selesai pada sesi coaching ini, tapi selebihnya bantuannya, kehadirannya Bu Dwi sangat dibutuhkan kepada Pak Daniar untuk menjaga sebuah komitmen seperti itu. Bagus sekali Bu Dwi tadi melakukan coaching bersama Pak Daniar, sungguh luar biasa sekali ya. Jadi saya mengamati kegiatan coaching ini itu semakin baik dan profesional Bu Dwi. Baik, terima kasih Bu Diani. Iya, mudah-mudahan praktik coaching yang Ibu lakukan ke depannya semakin lebih baik lagi dan ya lebih bisa luas lagi Bu dengan berbagai kasus ya. Saya harap Bu Dwi tetap semangat dan pasti pada akhirnya nanti kita akan bisa menjadi coach yang profesional seperti itu. Amin. Baik, Ya, terima ya. kasih Bu Diani. Ya, kalau gitu saya akhiri ya observasi pada malam hari ini. Terima kasih Bu Dwi atas kehadirannya. Kalau gitu selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.